Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, kita langsung ke soal SBMPTN Sosiologi tahun 2021. Soal nomor 1. Konflik yang terjadi di lingkungan Surakarta tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus ada upaya mempertemukan antara kedua pihak yang bertikai untuk duduk bersama dan menyelesaikan persoalannya. Upaya akomodasi tersebut disebut A. Mediasi, B. Konsiliasi, C. Arbitrase, D. Kompromi, E. Adjudikasi. Oke, saya beri waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Konsiliasi. Jadi, bentuk akomodasi dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai untuk sama-bersama menyelesaikan permasalahannya disebut konsiliasi. Oke, soal nomor 2. Masyarakat di negara berkembang tidak mampu menghindari pengaruh globalisasi seperti ketergantungan dengan negara maju. Salah satu cara yang tepat dapat dilakukan negara berkembang untuk mencegah pengaruh negatif globalisasi adalah A. Meningkatkan kualitas masyarakat negara berkembang melalui pendidikan yang mutakhir. B. Mengambil dan mempelajari semua pengetahuan dari luar negeri. C. Meningkatkan budaya bangsa yang sudah ketinggalan zaman. D. Mengimpor alat canggih dan modern dari negara maju. E. Meniru kebudayaan asing yang lebih modern. Saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Meningkatkan kualitas masyarakat negara berkembang melalui pendidikan yang mutakhir. Jadi, peningkatan kualitas pendidikan perlu dilakukan untuk menghadapi pengaruh globalisasi. Melalui pendidikan berkualitas dan mutakhir, masyarakat mampu meminimalisasi ketergantungan dengan negara maju. Negara memiliki sumber daya manusia potensial untuk bersaing dengan negara-negara maju. Oke, ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pendidikan, 2. Keturunan, 3. Keahlian, 4. Kekuasaan. Stratifikasi sosial dalam masyarakat feudal terutama didasari oleh faktor A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah C. 2 dan 4, keturunan dan kekuasaan. Jadi, feodalisme itu merupakan faham yang dianut individu atau masyarakat dengan berlandaskan pada stratifikasi sosial dari faktor keturunan dan pemegang kekuasaan. Oke, soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Rajin, tepat waktu, berani mengambil risiko, dan tekun beribadah. Sikap mental manusia modern dapat menjadi pendorong proses modernisasi sikap mental tersebut, antara lain A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Rajin, tepat waktu, dan berani mengambil risiko. Sikap mental masyarakat modern itu yang mendorong modernisasi atau efektivitas canggih dan kompleks luas yaitu rajin, tepat waktu, dan mengambil risiko. Oke, soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Asimilasi, 2. Integrasi, 3. Pluralisme, 4. Self-segregation. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah yang timbul akibat keanekaragaman dan perubahan kebudayaan, yaitu melalui pola hubungan dalam masyarakat majemuk yang meliputi A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar.
Saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A, 1, 2, dan 3. Asimilasi, integrasi, dan pluralisme. Jadi, pola hubungan dalam masyarakat majemuk itu dapat mengatasi masalah perbedaan budaya, yaitu asimilasi atau bercampurnya kelompok-kelompok kebudayaan. Kedua, integrasi atau penyatuan. Dan 3, pluralisme atau paham keberagaman. Pola self-segregation atau pemisahan diri tidak akan dapat mengatasi masalah keanekaragaman budaya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Proses industrialisasi akan menimbulkan perubahan regres di masyarakat dalam hal A. Perkembangan teknologi, B. Semangat gotong royong, C. Penghargaan terhadap waktu, D. Penghargaan terhadap orang lain, E. Pola pikir masyarakat. Saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah B, semangat gotong royong. Di sini, perubahan sosial ke arah yang tidak diinginkan disebut perubahan regres. Saat terjadinya proses industrialisasi, masyarakat mengalami perubahan yang tidak diinginkan, yaitu seperti menurunnya semangat gotong royong. Oke, ke soal nomor 7. Kegunaan utama sosiologi adalah mengkaji masyarakat pluralistik kecuali A. Mempertimbangkan berbagai fenomena sosial yang terlepas dari prasangka subjektif. B. Pemahaman terhadap pola tingkah laku manusia yang bersifat individu. C. Melihat kecenderungan perubahan pola tingkah laku anggota masyarakat. D. Kemampuan untuk mampu meramalkan apa yang akan terjadi pada masyarakat. E. Kemampuan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah sosial pada masyarakat. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Kemampuan untuk mampu meramalkan apa yang akan terjadi pada masyarakat. Sebenarnya, kegunaan sosiologi itu adalah mengkaji masyarakat pluralistik, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, mengkaji fenomena sosial secara subjektif. Berarti poin A itu benar. Yang kedua, pemahaman terhadap pola tingkah laku. Yang B juga benar. Yang ketiga, perubahan pola tingkah laku anggota masyarakat. Yang C juga benar. Dan keempat, membantu menyelesaikan masalah sosial. Poin E benar. Jadi di sini yang bukan kegunaan utamanya adalah poin D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ari melihat seorang kakek menjual pisang dan dagangannya masih banyak. Karena kasihan, dia membeli 1 sisir pisang. Tindakan Arif tersebut merupakan A. Imitasi, B. Sugesti, C. Identifikasi, D. Simpati, E. Empati. Saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah E. Empati. Pembahasannya adalah ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Tindakan yang dilakukan oleh Arif ini termasuk empati. Kenapa? Karena simpati yang mendalam mempengaruhinya untuk membeli dagangan kakek tersebut. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 9. Perilaku menyimpang sekunder ditunjukkan oleh pernyataan A. Pak Bobi sengaja menggelapkan uang milik perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. B. Dedi datang terlambat mengikuti upacara karena bus yang ditumpangi mogok. C. Lucy menjadi sopir bus untuk memenuhi kebutuhan pokok. D. Alfian tidak mengenakan pakaian seragam sekolah karena basah. E. Justina lupa tidak membawa hasil tugas kelompok karena terburu-buru. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A.
Pak Bobi sengaja menggelapkan uang milik perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini kita perlu ketahui apa itu perilaku menyimpang sekunder. Nah, penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan sosial yang dilakukan secara berulang-ulang dan sudah mengarah pada pelanggaran hukum. Penyimpangan sekunder ditunjukkan oleh pilihan A. Nah, yang Pak Bobi karena menggelapkan uang milik perusahaan. Pilihan B dan E itu merupakan contoh penyimpangan sosial primer. Adapun pilihan C itu merupakan penyimpangan yang positif. Yang C ini karena untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oke. Ke soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Suku bangsa, 2. Agama, 3. Profesi, dan 4. Ras. Diferensiasi sosial berdasarkan kondisi sosial budaya antara lain A. 1, 2, dan 3 B. 1 dan 3 C. 2 dan 4 D. 4 saja E. Semua jawaban benar. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Nah, diferensiasi sosial berdasarkan kondisi sosial budaya antara lain suku bangsa, agama, dan profesi. Jenis kelamin atau ras itu termasuk dalam diferensiasi sosial berdasarkan kondisi fisik. Jadi pernyataan 1 dan 2, 3 itu merupakan diferensiasi sosial berdasarkan kondisi sosial budaya. Oke, ke soal nomor 11. Berdasarkan erat longgarnya ikatan antar anggota, menurut Ferdinand Tonis, kelompok sosial dibedakan menjadi A. Gemenskap dan Gesellschaft B. Primer dan sekunder C. Formal dan informal D. In-group dan out-group E. Membership group dan reference group. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. Gemenskap dan Gesellschaft. Di sini yang ditanyakan kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis. Dan Ferdinand Tonis menyatakan kelompok sosial dibedakan menjadi 2, yaitu Gemenskap atau paguyuban dan Gesellschaft atau patembayan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Marginalisasi 2. Subordinasi 3. Beban kerja 4. Kekerasan. Akibat yang terjadi dari ketidakadilan gender yang dapat memicu munculnya konflik kepentingan antara laki-laki dan perempuan adalah A. 1, 2, dan 3 benar B. 1 dan 3 benar C. 2 dan 4 benar D. 4 saja E. Semua jawaban benar. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Semuanya benar. Konflik kepentingan yang berhubungan dengan gender ini dapat menyebabkan marginalisasi atau yang disebut terpinggirnya hak wanita di berbagai bidang, misal pemilihan direktur. Nah, yang kedua, subordinasi itu apa? Wanita seringkali hanya menjadi bagian dari sebuah pekerjaan atau pendapat. Yang ketiga, beban kerja. Secara kodrati, wanita diasumsikan sebagai pengurus rumah tangga, sehingga walaupun dapat bekerja di sektor formal, tetap harus menjalankan kegiatan di sektor domestik sehingga terjadi beban kerja. Keempat, kekerasan. Kekerasan dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Oke, ke soal nomor 13. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai etnik yang memiliki beragam budaya. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia dikategorikan sebagai masyarakat multikultural. Salah satu karakteristik masyarakat multikultural adalah A. Terbentuk struktur sosial yang homogen B. Terjadi segmentasi etnik dalam masyarakat C. Terwujud integrasi sosial atas dasar sukarela D. Relatif sering terjadi perselisihan antar kelompok E. Kurang mampu mencapai konsensus antar anggota. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C.
terwujud integrasi sosial atas dasar sukarela. Jadi, masyarakat multikultural cenderung memiliki rasa toleransi dan menghargai perbedaan yang tinggi. Oleh karena itu, dalam masyarakat multikultural, potensi konflik dapat disikapi secara bijak. Selain itu, karakteristik masyarakat multikultural bersifat inklusif dan memiliki kesadaran tinggi untuk berintegrasi. Dengan demikian, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan C. Oke, soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Keluarga, 2. Politik, 3. Pendidikan, dan 4. Industri. Lembaga sosial yang berfungsi untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib di masyarakat adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Keluarga dan pendidikan. Nah, berdasarkan sistem nilainya dikenal istilah basic institution, yaitu lembaga sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib di masyarakat. Contohnya itu lembaga keluarga, pendidikan, dan hukum. Jadi di sini yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan 3. Oke, nomor terakhir 15. Akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan kehendak ke pihak tertentu terhadap pihak lain yang lebih lemah adalah A. Koersi, B. Kompromi, C. Mediasi, D. Konsiliasi, E. Stalemate. Oke, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah koersi. Nah, akomodasi di sini tuh artinya adanya keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Akomodasi dibedakan menjadi koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan kehendak ke pihak tertentu terhadap pihak lain yang lebih lemah adalah koersi. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Sosiologi tahun 2021. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.